Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek canglet Gus. Kula ngaos mriki tasik sekawan perkawis. Tasik sekawan minggu. Jenengan nerangaken dzikrul asrar. Lah niku dzikir asrul asrar niku dzikrul asrar niku napa? Lintang napas nupus Allah utawa hu utawa Allah ngoten. Niku nyuwun penjelasan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sirrul asrar ini bisa lewat segala-galanya. Sing esok lewat beol iki lho. Buang air kecil, buang air besar, bisa. Gak harus lewat nufus, nafas, tanafus, nafas, nupus, nafas, amfus, tanafus. Nggak harus maksud saya. Bisa sirul asrar itu sampean jalankan lewat ketika jenengan iku beol. Bingung tambahan. Mosok dikira jero WC. Bon, ayo kita pahami apa sih artinya dari sisi bahasa sirrul asrar. Sir itu rahasia, asrar beberapa rahasia. Berarti di dalam rahasia ada rahasia lagi di dalamnya. Contoh, mohon maaf, ning ngarepku iki ono jajan apa Pak iki? Apa iki? Gedhuk lindri. Ya, gedhuk lindri. Ketika saat gedhuk iki tak tutupi apa iki? Kopi aku belum. Iki munggo sampean sir rahasia karena tidak kelihatan. Makanya mengapa di dunia thariqah ada sebutan ismuddat atau dzikir khafi atau dzikir sir. Itu dzikir yang diucapkan di dalam hati, orang lain tidak tahu. Tapi ketahuilah, di dalam sir itu ada rahasia lagi. Yang ini kita, saudara saya di thariqah, tidak bisa menembus di sirul asrar. Akhirnya kita ngambang di dalam maqam mukasyafah. Lah, ketika tak buka, lah di dalam sir ada sir maneh. Sampeyan tak ceritani tok ayo. Aku sing mangan sampai sing tak ceritani tok. Bunder-bunder ijo jenenge. Nek dicokot terus tak singit ini. Rasa itulah sirul asrar. Anda tidak bisa menggambarkan gambaran legi ku ya opo ya, nggak bisa. Tapi nyata, manakala Anda terlibat untuk memakan, ya, sawangane aku meleki, sing gak izin tapi, gak enak rek, ngurine omongan ini gak izin. Kalau biyen niku tahu Pak, di pondok itu kemalan kangkang itu nek dahar ana wong liwat iku ngomong, "Monggo abang-abang lambe niku lho." Maksud iku mboten monggo mangan. Monggo ningali. Allah. Ben. Siapa yang terlibat disitulah orang yang dimaksud mayyasha, orang yang digendaki Allah untuk bisa sampai bertemu Allah.
Ya iki orang yang terlibat adalah orang tidak hanya diceritani tok, yakin kalau klepon iku nek dicokot trot terus legi gitu. Sampean buktekno. Selama saya berbicara ini adalah sebatas ilmu, woro-woro. Tinggal pertanyaannya Anda untuk membuktikan. Caranya sudah saya kasih tahu. Kembangkan rasa, buktikan rasa di dalam hatimu kalau hidup itu Allah. Kuatkan hatimu, rohaniyahmu dengan rasa dan iman itu bahwasanya wujudnya Allah ya kuwi. Berarti yang ngetokno kotoran beol itu Allah. Bisakah Anda bisa keluar sendiri? Pedoman kita, Pak. Pedoman kita baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau mengatakan yang mengeluarkan kotoran itu adalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah jelas yang menciptakan seluruh makhluk itu adalah Allah. Oke. Wa ma ta'malun, apa yang terjadi pada makhluk itu ya Allah yang menterjadikan. Berarti itu af'alullah. Artinya gerakannya Allah, bukan gerak kita. Bukan kita karena ngeden terus metu. Ora, di situ ada Allah yang tidak kita sadari. Berarti sirul asal itu bisa dibuktikan, dilakukan di tengah-tengah ngeden atau beol. Lalu disitulah kata Rasul, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kau makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa berjalan, untuk bisa melihat, mendengar, bahkan ngeden. Apa sih bahasanya ini ngeden iku, Cak? Wat ngono ah. Yes, mengedenkan ngono ae. Nggak bisa lah, hal itu bisanya terjadi semata-mata illa bil yes. Oleh sebab itu kata Rasul, ittaqullaha haitsuma kunta. Apapun yang kau hadapi, kondisi apapun, jangan kau lepas takwa itu. Jangan kau lepas imanmu dalam rasa, ruhmu dalam iman yang benar, atau ruhmu dalam rasa yang benar. Sebab rasa itu tidak bisa bohong. Kalau iku rasane apa mang? Klepon yo nyus, beda dengan yang kuning ini. Apa ini? Ketuk, beda lagi. Gurih. Aku mau ngomong, nek gak izin monggo. Itulah iman yang benar, hanya pada hidup atas segala aktivitas itu yang terjadi. Lah, ketika saat Anda betul-betul diletakkan, ditarik Allah di zona makrifat, di zona musyahadah, maka Anda tidak akan bingung. Yang tadinya ngomong elek, lokalisasi itu betul-betul dari Allah, wis gak bingung kan? Itulah yang disebut Allahu utawi urip itu akbar, bisa segala-galanya. Akbar itu bentuk aktivitas dohiriyah apapun tanpa kecuali. Makanya kalau perang Allahu Akbar, ojo ngomong tok Allahu Akbar, atimu sambung nang Gusti Allah, mesti awakmu nek mati syahid, gak mati sangit. Roha sambung. Jadi itu Pak, sirul asrar itu sebetulnya
adalah bila sautin wa kalamin wa lafdin, zikir yang sudah tidak memakai nama, tidak memakai suara, tidak memakai lafaz. Zikir yang dimaksud di situ adalah kesadaran ruhaniyahmu, kesadaran hatimu dalam iman yang benar. Mana iman yang benar? Sadar kalau semua yang melakukan itu Gusti, bukan kita. Wis nek ana kuno gendeng amen. Gendeng. Ati gendeng. Luwih apik atimu gendeng nang Gusti Allah daripada gendeng bojone lho iya. Ibu sampean pilih garwa sampean gendeng nang Gusti Allah akhirnya gak nyambut gawe enak endi ambek gendeng nang ngene bojone wong. Iki jelas dipilih gendeng nang Gusti. Nyambut gawe sampean niku saenake ae. Kadang budal, kadang enggak. Kadang budal, kadang enggak. Terus kula sing digawe jawaban. Jare Gus aku dikongkon disuruh untuk seperti laba-laba. Bangun omah, engko lak teko dhewe. Dalile ada, Dik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq. Akhire suwe-suwe tambah melarat. Mohon maaf ya, susui tambah melarat gak ono sing dipangan. Sing wedok ngomong, kono melok Gus kono. Awas ya pisan peneh adik ngaji maneh tak banting HP-mu. Ya Allah, iki wong wedok apa genderuwo. Allah ya karim pun. Berbicara tentang masalah rohaniyah yang sudah merajut untuk mendekat dan bertemu Allah itu sampai titeni Pak, mesti hatimu dijauhkan dari kesenangan dunia. Wis titik hati lo ya, mesti hati sampean iku akan dijauhkan Allah dari kepentingan duniawi ya, mesti iku wis hukum. Orang yang dikehendaki Allah untuk bertemu terhadap Allah dan dia merapat mendekat dan bertemu, pasti Allah akan memisahkan ruhaniyahmu dari kepentingan atau urusan duniawiyah. Iku secara ruhani. Pertanyaane opo sak jasate? Belum tentu. Belum tentu. Manakala Allah itu memisahkan ruhaniyahmu dengan duniawiyah, sak jasate akhirin jenengan ikut tambah suwit, gak tambah soge, tambah suwit, tambah keri, tambah melarat. Ketahuilah Allah lebih tahu. Jikalau kau tak sugihno, kui nggak akan pernah bisa. Jasadmu lu ya, duniawiyahmu ikut tak baiki. Itu nggak akan baik bagi ruhaniyahmu ke aku, malah terhalang. Padahal aku memisahkan secara ruhaniyah. Ingatlah, sesungguhnya semakin lama kau itu tak bikin miskin, sesungguhnya bila mana tak balik menjadi kaya, kau tidak akan pernah ke aku. Terhalanglah. Satu. Yang kedua, ada seseorang yang kebalikannya. Secara ruhaniyah kita telah dipisahkan Allah dari selain Allah. Tapi jasmaniyahnya kita semakin mewah. Aku gak ngomong bojo, aku dipecicili. Mambengi kula ngomong bojo ditambah mencicil Banyuwangi. Bisnismu tambah apik. Omset dari ratusan menjadi jutaan, dari jutaan menjadi miliaran, bisa seperti itu. Iya, garwamu sing biasae gak setia, gak perhatian, sekarang perhatian. Wis pokoknya tambah bagus semua. Konco-koncomu sing biasae utang gak nyaur, kok moro WA. Gus niki wonten nggih. Pokoknya enak-enak tok dihadapno, enak-enak tok. Mengapa Allah demikian? Karena Allah sudah lebih tahu manakala itu tidak akan menjadikan ruhaniyahmu terhalang.
Udah sing penak saiki nganut ae ambek jeraganmu. Badi emplok-emplok, mohon maaf, asale puhung didadekno. Apa iki? Gethuk. Ya gak apa-apa didadekno. Klepon ya monggo, didadekno apa sing abangi? Kening ya monggo. Terserah. Monggo. Sing penak iku sam'an wa ta'atan. Wis manut ae Gusti, iku sing penak. Didadekno apa ae terserah jenengan. Nek ngeten sampean gak beban, Pak. Tapi sampean nek umpama melihat dohire, wah iki enak sing dadi cening. Sing dadi cening ya gitu. Bilang enak sing dadi klepon, metu cerote. Udah, Pak. Udah. Lepaskan itu semuanya. Pegang teguh talinya Allah terus, itulah yang akan membuat rohaniyahmu itu lekas cepat untuk menghilangkan keakuan diri. Jadi Pak, sirul asr itu sebagai kunci di babus salam untuk masuk di makom musyahadah. Sebagai kunci Anda bisa wusul bertemu Allah. Makanya saudara saya yang sudah masuk di dalam thariqah Mu'tabaroh, baik thariqah A sampai Z, tolong sekali lagi sertakan dzikir khofimu terhadap sirul asrar. Udah, sertakan. Kalau tidak, mohon maaf, sampai jungkel ya opo, nggak bisa, puluhan tahun Anda tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Gitu loh dalam kewusulan. Iki Anda tak kandani, wasilah iku wajib. Lah wasilah itu adalah penyambung antara ruh dengan Allah. Letaknya penyambung ruh dengan Allah adalah sesuatu yang bisa membersihkan kotoran hati dan bertemu Allah. Wa may yakfur bitauhudi wa yu'min billah. Ternyata itu adalah sirul asrar. Urusan sak donya gur jaya baru tok, itu urusan Allah. Urusan mereka mendakwah itu salah, bukan urusan saya. Yang penting saya sampaikan apa yang pernah disampaikan Rasulullah terhadap umatnya sampai pada la ilaha illa ana. Tidak cukup la ilaha illallah saja, illa huwa saja, illa anta saja, harus sampai la ilaha illa ana. Oke. Bagaimana cara iblis menyesatkan Adam dan anak putu Adam sehingga anak putu Adam itu bercerai-berai, permusuhan? Pertama, ditanamkanlah hati kita untuk condong pada selain Allah. Wa yastahibunal hayatad dunya alal akhirah. Ditanamkan itu. Kalau kita sudah masuk perangkapnya nafsu atau iblis, yastahibunal hayatad dunya, yang berupa kita condong terhadap kesenangan dunia, maka ini muncul buah-buah, buah hasud, buah ria, buah takabur, buah serakah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Di tengah-tengah masyarakat gak kondusif hati ini, Pak. Gak kondusif, gak cocok, mesti neng hati bermasalah. Ini manakala sumber dalam hati kita itu ruhaniyah duduk di taholli. Sampai kapan ini? Sepanjang zaman. Sepanjang zaman.
Iblis itu kan sudah dapat restu dari Allah atas dua permintaan iblis atau Ajazil sebelum iblis itu diusir dari surga ke dunia bersama Adam. Dua permintaan yang direstui oleh Allah dan ini legal. Legal itu sah, resmi. Lawannya legal, ilegal. Ilegal itu gak resmi, gak resmi. Langsung distempel. Apa dua permintaan iblis? Satu, tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Dua, dia diizini oleh Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Makanya jangan heran mayoritas umat manusia ketika menjelang masuk di zona akil balik itu kita masuk di perangkapnya nafsu. Udah. Ini dikasih tahu oleh Allah terhadap kita supaya kita waspada. Bila mana kita sudah masuk di dalam jebakan itu, kita ada upaya untuk keluar. Bila mana kita sudah menjadi teman-temannya iblis, kita diaturi untuk keluar. Manakala kita jadi budaknya iblis, kita untuk bisa keluar. Allah kasih tahu itu. Memang benar iblis itu tak izini, kata Allah, untuk menggodamu. Tapi kamu kan sudah saya kasih cara untuk menghindari. Jadi balan, Pak, balan. Lah, iblis saya suruh, saya izini untuk menggodamu itu semata-mata al-maut al-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengujimu. Kan kau yang minta kursi padaku, toh bukan aku memberimu, tapi kau yang sanggup untuk meminta menduduki kursi, yaitu kursi takwa, kursi taat. Nah, saya kasih tahu gini, iblis itu visi dan misinya seperti ini, caranya kau tidak kena seperti ini, bla 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 bla, sudah dikasih. Lo Dajjal pinter, Pak. Bagaimana caranya? Solusi yang diberikan Allah terhadap umat manusia itu tidak diketahukan terhadap umat manusia. Sebab dengan begitu manusia selamanya menjadi budaknya iblis. Pinter Pak Dajjal. Sampeyan maknani Dajjal iku sing ya apa? Dajjal ngomong ngene, ngomong ngeten. Ojo ngaji hakikat, engko gendeng. Gendeng. Tak ceritane, iki fakta. Gurumu biyen tau gendeng sampak muto. Mosok awakmu kate melok-melok. Gendeng. Aku gak ngomong sapa Dajjal ya, wis anggepen dhewe sapa kuno terserah. Dajjal iki ngomong menebar kebohongan. Apa isu itu jenenge? Hoak. Nah, banyak lah hoak. Menebar isu atau berita bohong
yang lebih tren disebut hoak. Apa hoak? Ya wis saenakmu. Hoak kene, hoak. Apa? Taburan isu yang bohong, kabar yang bohong. Termasuk di dalamnya adalah sapa wonge sing ilmu syariate gak kuat, ojo, jangan pisan-pisan, jangan sekali-kali belajar ilmu hakikat. Mbah umur pinten? 70. Wis syariat terus saya mbah. Ini lho karepe sampai mati karepe. Mosok sesimbah umur 70 80 dikongkon mandok maneh kaya arek cilik ngene. Wis mbah, tak kandhani, percaya gak percaya terserah Anda. Udah mbah, syariatmu iku ya sakmono wae. Segitu aja. Sekarang tatalah hakikat ini untuk kembali kepada Allah. Ditebarno Pak. Bahkan yang lebih ekstrim Dajjal itu ngomong zalika zolalatun. Apa ilmu yang ada di dalam hakikat makrifat sesat. Contohnya Siti Jenar ngaku-ngaku sebagai pangeran, ngaku-ngaku dia jadi Tuhan Allah. Nyuwun sewu, sing koplak iku Dajjal. Asine Dajjal ngerti ana Allahul Haq iku bener. Cuman di situ dimanipulasi. Berita yang benar digawe bohong. Ingat, ketika saat Allah berpesan terhadap Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, bila mana kau ingin selama-lamanya ada di negeri surga, jangan kau dekati pohon itu, bahkan kau makan. Jikalau kau tidak makan, selamanya ada di surga. Berita bohong, hoax, diomongno ajajil. Adam, jadikanlah aku sebagai penasehatmu, bahwasanya khuldi itu artinya adalah kekal. Siapa yang makan akan kekal di surga. Mengapa Adam lalai dengan pesan Allah? Kena hoax. Hoax iku nek prasaku iku tinju iku ya. Prasaku. Akhirnya kelenger. Ya sudah, kelenger ya kau. Allah. Mohon maaf. Kalimat-kalimat yang mengarah pada penghalangan umat untuk ke tauhid sudah ada. Wa yasudduna an sabilillah. Lah ini menghalang-halangi. Termasuk kalimah-kalimah itu menghalangi terhadap kita supaya kita untuk tidak mencari anugerah ruhaniah. Itu Pak. Jadi kula wis gak usah ngaji syariat maneh nggih, umur kula wis sudah 70 80. Gak usah, Mbak. Syariatmu iso ruku ya ruku terus. Istilah seperti ini. Yang penting rohaniahmu itu nanti duduknya di tajalli yang kedua. Nanti. Bapak Ibu. Pertanyaan, sampai kapan Dajjal membikin ruhaniah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu sampai mati, sampai tinggalkan masa di dunia. Allah kasih keterangan-keterangan lewat kalam-kalamnya banyak. Makanya siapa yang percaya kalau saya membaca sisi Al-Quranul Qadimnya dari Al-Quranul Karim, gak ada yang percaya.
terutama mereka yang belum masuk di dalam kesadaran penuh siapa sejatine makhluk itu. Gak percaya. Sing percaya sampean iku. Sing wis atine iku mang ngerti perkara-perkara yang berkenaan dengan anugerah secara hakikat. Lainnya mesti piye? Iku lah vokal KW ini klason aja. Jujur ya, saya tidak akan mengeluarkan apa yang di luar hati saya. Misalnya yang hati saya ada A, cuman A yang saya katakan, nggak akan ku sampaikan B. Itu. Nah, urusan Anda percaya dan tidak percaya atas kebenaran ini, itu bukan urusan saya. Bukan. Loh, manfaatnya itu juga bukan untuk saya. Untuk dirimu masing-masing. Untuk dirimu masing-masing, bukan untuk saya. Apa urusannya dengan saya? Gak ada. Bapak Ibu. Jadi itulah kalau sumber yang muncul di dalam keadaan rohaniah kita itu ada di tajalli. Ada di taholli, mesti tidak akan pernah kondusif hati ini. Hati kita pasti yang terjadi adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa mamang, rasa gelisah. Apapun yang kita hadapi, tidak ada kepastian hukum, nggak ada. Makanya jangan heran kalau ada istilah bahasa insya Allah, keimanan yang belum ihsan itu. Masa sih kita akan ragu pada Allah? Udah, itu terkait hati yang kita duduk di taholli. Yang kedua, hati manakala bersumber dari condong terhadap Allah, ruhaniyah alias ditajalli, maka segala apapun yang muncul di dalam diri kita atau di luar diri kita, mesti muraqabahnya Anda akan mengatakan datangnya dari Allah. Itu pasti. Rasa iman yang terjadi pada hatimu itu sudah tidak lagi beriman terhadap selain hidup itu sendiri yang berperan. Tidak ada. Artinya hanya pada Allah, hanya hidup itu. Kalau ini dikembangkan, tajalli mutlak itu adalah ketika saat apa yang muncul pada dirimu dan di luar dirimu itu antara yang merasa dan yang dirasa cuman satu pelaku. Itulah yang disebut mutakalim atau mufrad atau ana. Kalau dijelaskan ke syariat, ananya Allah. Inilah pengharapan anugerah yang termulia di atas yang mulia, terpenting di atas yang penting. Berarti jenengan harus dapatkan ilmunya dulu, kemudian beramal dengan istiqomah, barulah akan meraih derajat yang seperti itu. Inilah yang Allah tuangkan tulis dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa, ilmu, amal, istiqomah. Dengan takwa inilah akan membangun satu rohaniyah yang makrifat
kepada Allah. Ingat, di dalam ruh itu ada rasa atau iman. Di dalam iman harus ada cahaya. Dengan cahaya itulah Anda akan bertemu hidup. Yes. Ini terkait masalah pengharapan. Silakan Anda mengharapkan tentang kebutuhan jasmani. Silakan. Itu urusan dunia juga penting. Silakan Anda alim tentang ilmu yang berkenaan dengan jasmani, silakan. Tetapi saran saya, jangan pernah kau lalaikan anugerah atau ilmu atau harapan yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah atau ruhaniyah. Itulah ilmu amal istiqomah. Ilmu disebut ilmu tauhid, amal disebut kholwat atau zikir, istiqomah terus menerus. Lakukan semuanya itu. Bahkan ya, perilaku mulai dari utusan siapapun sampai detik ini sebagai penerus para utusan Allah Rasul yang disebut tabi'ina sholihin, mereka itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dikala menghadapi kondisi apapun, beliau yadhkurunallaha, selalu sadar, selalu ingat, selalu waspada akan semua hawa nafsu, sadar bahwasanya semua itu yang melakukan hanyalah Allah. Itu beliau. Akhirnya sampai kapan? Hatal yakin, sampai setu. Artinya sampai kita tinggalkan dunia. Ketika detik-detik ajal itu datang, Anda akan didatangi beberapa malaikat yang mengatakan, satu, rezekimu wis ditutup urusan dunya. Loro, ombenamu ditutup. Malaikat telu, mohon maaf, napasmu wis dijukuk Gusti Allah. Papat, rohmu sudah dilepas. Ini Bapak Ibu, malaikat papat gak wani moro nang sampeyan nek gak diperintah Allah. Moro tok nek gak wani. Karena apa? Jenengan iki sebagai kekasih Allah. Ngoten niku balik, ya Allah kula mboten wani. Wong kula ket moro dipecicili ya. Ya wis, kuwi malaikat goblok ngono. Kana lungguh ana pojokan tak moro dhewe aku. Yes, apa kono? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya wis, kekasihku, kesalamu kabeh ya wis tak ampuni. Kene nak moro nak. Ya wis. Nggih pun nek sampeyan sing nyusul ya gak apa-apa. Wong nyusul malaikat ngono. Pun artinya apa? Gini Pak Bu, sing jabut nyawa jenengan ini bukan malaikat lagi, tetapi Gusti Allah. Pandangan hakikat loh, tidak pandangan syariat. Inilah kemurnian dari satu tauhid, pengesaan terhadap Allah. Lah sing disebut subhana maha suci, artinya Allah itu tidak memakai perantara. Allah itu tidak membutuhkan bantuan terhadap lain. Artinya Allah sendiri sing nandangi, Allah sendiri yang melakukan. Itu kalau kita melihat dari sisi hakikat. Kalau melihat dari sisi syariat, si koyoke makhluk.
innaka sak temeni sira Muhammad, iki Nabi Muhammad, iku la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man ahbabta, terhadap orang sekalipun yang kau cintai. Nggak iso. Muhammad, sesungguhnya bukan kau yang memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan terhadap umatmu sekalipun itu adalah orang yang kau cintai. Lah terus, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu. Tinggal kita mandang dari mana. Nek mandang dugi syariat seperti Muhammad, makhluk yang memberikan tausiah, petunjuk, ilmu, sepertinya Muhammad, makhluk. Tapi sadarkah kau bahwasanya tanpa Allah di situ Muhammad ya ora bisa apa-apa, nggak bisa, karena Muhammad itu seperti patung, seperti watang, ada belum mangga di atas, mau kita raih nggak bisa, otomatis kita pakai watang. Apa bahasa Indonesia watang? Galah. Kita pakai galah. Kalau Anda melihat galahnya, jelas yang menjadikan hukum jatuhnya mangga itu adalah Coba kalau kau melihat yang memegang galah tadi, bisa apa yang namanya galah? Gelendang. Tahu gelendang? Apa? Bahasa Indonesia ini gelendang. Tergeletak. Nggak bisa nyapa-nyapa. Perintahan ya tetap, hei galah, ayo ambil kai. Ya udah, nggak bisa. Makanya betul Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah. Artinya Anda jangan beriman terhadap makhluk, baik yang kasih tausiah, yang kasih petunjuk. Memang kalau kita angan-angan secara akal ngomong, iya kalau aku gak ngaji iki nang si A itu, yuk gak mungkin aku paham lah gitu nih, gak mungkin lah. Aku balik-balik ngomong nek sik pancet tak pongor cocotmu ya. Kan sudah ngomong, kan sudah diomongkan, bahkan di Al-Quran, jangan pernah kau beriman pada selain Allah. Hidup itu, coba tembuskan hatimu terhadap hidup pada si A, gitu loh maksudnya. Oke lah secara syariat tak maklumi bab masalah petunjuk, sebab nyatanya secara dohir makhluk itu adalah Muhammad atau si A. Tapi tolong lihatlah sedikit satu sisi hakikat, sebetulnya siapa. Kalau kita mandang itu yang baik-baik bisa Pak, lah terus yang ada di lokalisasi sana ambung-ambungan itu siapa? Nggih. Ibu nggih niki nggih. Karena ada ayatnya. Kalau itu kebaikan datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu maksiat datangnya dari nafsumu sendiri. Aduh, memang Pak, ini hukum. Sesuatu kebenaran bila mana kita ketemukan, terlebih dulu kita harus mengalami kemumetan, kebingungan. Nggak apa-apa, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, sesuatu kemuliaan yang akan kau dapatkan itu terlebih dulu kau alami dengan bingung, dengan sorok. Anda kesini, yang belum pernah kesini, nggak bisa langsung Jogja, jujuk saja nggak bisa.
masih kebingungan, bahkan tersesat entah kemana. Tanya-tanya, toh pada akhirnya tersesatmu itu adalah awal dari keberhasilanmu untuk menuju satu tujuan. Itu bila mana Anda tidak gak putus asa. Saya itu susah nek ngadepi bojo saya membawa sirul asr itu untuk makrifat. Ngoceh gak mari-mari. Ya Allah ya Karim, saya sendiri aja mohon maaf sebagai suaminya itu seakan-akan gak betah, apalagi orang lain. Iku saking mentoke, Pak. Oke, kita nggak sama apa yang dihadapkan Allah, tapi ketahuilah kita setiap saat dan waktu sering hati ini tersesat dengan bisikan nafsu. Akhirnya jatuhnya iman kita itu rasa ini terhadap makhluk. Iya, nggak apa-apa. Tapi satu hal pesan saya, jangan pernah kau putus asa. Artinya pegang terus sak mampumu sirul asrar. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, iki mulute wis gak ono. Dadi Sabtu aman iki. Monggo pengin pirang jam sak karep sampai.